Tapi saya lawan gitu. Itu mukanya kayak laki-laki tapi kayak berlumpur gitu. Tapi nggak terlihat, katanya nggak bisa lihat. Nggak terlihat, cuma ngerasakan ya. Laki-laki badannya kayak berlumpur. Iya gitu. Itu namanya swimman. Itu betul. Nah seperti itu. Ini nyerang ini. Swim is my world. Terus dengan ini. Betul. Itu yang saya rasakan. Makanya saya kalau ini ilmu dari Allah. Dua-duanya perempuan, dua-duanya efek endingnya sama, lemes sekali. Iya, karena udah nyatu sama ini, sudah nyatu sama apa namanya? Tuh daging, otot, tulang kayak gitu. Jadi pada waktu keambil itu ya lemes, iya. Oke. Ini kan proses keluar aja, nggak apa-apa. Tapi yang terakhir Mbak Mimin, pandangannya tuh masih kosong gitu ya? Namanya lemes, itu lemes. Oh iya, tapi sudah selesai, maksudnya udah proses. Udah proses. Bukan masih kesurupan kan barusan? Insya Allah enggak. Agak curiga. Enggak salah maksudnya. Jadi? Enggak lah, insya Allah enggak. Udah. Paling istirahat sambil istighfar, sambil muji Allah, itu nanti mulai pulih-pulih gitu aja. Makanya abis gitu kan suka bengong gitu, tapi jangan bengong, tapi harus menyebut. Iya, zikrullah. Zikrullah. Mudah-mudahan didampingi ya. Buat keluarganya Mbak Mimin, dampingi jangan sampai bengong lagi, ntar masuk lagi. Bisa? Kalau masuk lagi enggak. Oh enggak? Ini proses keluar, jadi kalau masuk lagi enggak. Sudah hafal insya Allah. Lanjut ya Ustaz. Tarik, Tarik. Tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak deh. Pak, maju ke depan Pak. Nih. Assalamualaikum, Ustaz Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ucapkan salam kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menguasai langit dan bumi. Hari ini saya ketemu dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Namanya siapa Pak? Nama saya Riza Bulu. Riza Buluk? Ya, Bulu. Riza Bulu, bulunya banyak. Nah. Jadi panggilan saya Bulu Pak. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Riza. Tapi teman-teman saya Riza Bulu karena berbulu. Bewokan, ya. Rambut cacan botak. Ditutupi. Botak ya? Biasa. Saya grup Mataram Pak. Apa? Manis tanpa rambut. Oh, Mataram, manis tanpa rambut. Boleh kali lihat dikit. Dikit kali. Nanti ibu-ibu pada minta nomor WA. Wih, slow man ya. Bisa aja Pak Riza. Ustadz saya udah 3 bulan ini dari zaman bengkel hati sebenarnya Ustadz. Oh dari dulu dong. Pak Riza asli dari mana? Saya dari Bandung. Bandung. Ya kerja di Tasikmalaya. Oh orang Bandung, Tasikmalaya, ada orang Tasik sini? Oh iya. Ayah popotongan mungkin dia, bener. Popotongan tuh mantan. Popotongan. Popotongan. Kopotong tuh patah. Kalau popotongan sang mantan. Popotongan. Popotongan. Ya. Cuma Pak Riza? Saya ada keluhan Pak Ustadz. Yang pertama saya punya batu empedu. Ini 4 tahun yang lalu. Kemudian saya asma, kata dokter itu tahun waktu SD kelas 2. Dan saya terapinya pakai berenang sehingga bisa jadi perenang. Kemudian sampai jadi perenang ya, karena perenang gaya batu aja. Asmanya sudah sembuh? Enggak, sembuh tapi sekarang Kambuh lagi. Jadi sesak nafas. Itu penyakit fisik. Non fisiknya ini Pak Ustadz, saya dari 2003 ini saya pernah sakit liver dan tifus. Setelah itu saya dapat kesusahan. Kesusahan. Itu bencana lah bagi saya. Yang satu sakit, terus fitnah, terus segala macam. Ada 5 lah, sekitar 5 dalam 1 tahun itu, dan saya berdoa saja. Dan setelah itu saya. Sebentar maaf, usahanya bidang apa Bapak? Maksudnya kerjanya bukan wira swasta bukan? Bukan. Tapi saya buruh negara. Buruh negara, oke. Tapi banyak fitnah dan lain-lain. Ya, dari teman kerja, dari mana-mana. Nggak tahu, saya tidak menyebutkan yang namanya fitnah, kan tidak tahu Pak Ustadz. Saya tidak mau juga. Tapi pimpinan saya waktu itu bicara, dosa kamu akan diambil sama dia. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ya, oke. Terus? Saya lanjutkan lagi. Mangga. Saya kebetulan ditemukan dikonsultasi, dipertemukan dengan seorang pensiunan tentara.
Dan di situ saya belajar Al-Quran. Dia menunjukkan kamu kalau mau zikir, mau baca Quran, jangan ada tujuan tertentu. Alhamdulillah. Jadi kamu harus lillahi ta'ala. Ya. Kamu ini ada ilmu turunan keluarga kamu. Katanya anak pertama, cucu pertama, semua pertama itu masuk ke situ. Ayo kita keluarin. Gimana Pak, sekarang keluarin. Kita berdoa aja minta keluarin ke Allah. Ya. Doa, ya nggak berat, udah nggak berat. Lama-lama saya lama-lama kelamaan saya berdoa, kemudian saya mendekatkan diri kepada Allah karena menurut beliau baca dong itu Quran katanya. Kalau mau ke sini bawa Quran, baca dengan artinya ya, dimengerti, dipahami. Sehingga dia kalau kamu ingin diberi rahmat itu coba ikuti perintah Allah dan perintah Rasul. Tapi lama kelamaan ya saya tobat. Waktu itu saya sengaja sholat isya nunggu anak istri saya tidur dan saya sholat dan setelah itu tangan saya bergerak. Saya bilang ini kekuatan siapa ya Allah? Saya bilang. Karena bergerak gimana? Bergerak begini Gak aja. bisa dikendalikan. Iya, sendiri. Itu selama kurang lebih 40 menitan. Saya tanya adalah ya Allah, saya setelah sholat isya itu. Ya Allah, ini kekuatan siapa? Karena Nabi Muhammad tidak mengajarkan ini kepada manusia. Tidak diberikan. Walaupun Nabi Muhammad diberikan oleh Allah, tapi tidak diberikan kepada kita nih umatnya. Ya. Terus saya keluar, tentunya ngambil pulpen, pot, terus nulis Allah. Aduh, saya nggak percaya Allah. Gerak sendiri tuh? Nah, gerak sendiri. Allahnya tulisan Arab atau tulisan Latin? Tulisan Latin. Latin, A-L-L-A-H, Allah gitu. Ya. Nah ini akhirnya berlanjut sehingga saya datang lagi. Saya tidak tahu juga kata bapak tentara itu, saya juga nggak tahu juga. Yang penting kamu berdoa aja, saya tidak tahu itu dari mana. Yang penting kalau itu berbuat baik, itu berarti dari malaikat, itu perintah Allah. Tapi kalau melenceng artinya itu dari setan, sudah aja dari jin aja itu. Tapi hati-hati, jin itu juga ngebohong juga, gitu. Ya. Tapi kan saya tidak pinter juga, Pak Ustadz. Nggak hafal juga, lama-lama saya udah bisa, saya merasakan kehadiran makhluk ciptaan Allah. Nah ini yang saya jadi... Sekarang tuh yang mengganggu. Mau belok ke masjid, gelap. Duh, sieun ya, punten Pak Ustadz, maaf. Saya pakai Sunda. Takut itu tahu itu ada, misalnya ada kuntilanak atau genderuwo atau perempuan rambut panjang di atas pohon. Bisa lihat gitu sekarang? Enggak lihat, cuma kerasa aja. Yang kedua, saya suka kesurupan kalau ada yang menyerang. Jadi saya tahu siapa yang menyerang. Misalnya Kang Irfan yang nyerangnya dari sana. Atau ilmu yang Kang Irfan menyerang saya. Saya tahu bahwa ini ada yang kasih tahu saya. Bahwa ini Kang Irfan yang nyerang saya. Atau Kang Irfan lewat dukun atau siapa orang terus menyerang ke saya. Itu berapa orang itu siapa? Itu biasanya buta itu nggak ada yang hijau. Lain buta hijau? Nggak ada. Kolor hijaunya? Iya. Itu nggak ada, itu yang hitam. Ada juga raksasa hitam ke saya itu hadirnya. Harimau, tapi harimaunya cuma buat belakang, mukanya beda gitu. Gitu, binatang-binatang kebanyakan. Oke, ya. Jadi Bapak sekarang bisa lihat? Bukan nggak lihat, ngerasakan ya. Oke, dan selalu ada informasi-informasi saja? Ada informasi saja kalau ada yang mau berbuat jahat kepada Bapak. Sekarang saat ini saya tidak menuduh, tetapi kalau saya ke sini, ini misalnya pindah ini saya pasti ada yang nyerang. Sekarang ada yang nyerang, tapi begitu datang ke sana di luar nggak ada. Tapi ini kemarin sebelum ini susah sekali ke sini, mau ke sini juga susah karena diserang dulu saya. Saya bukan kesurupan, saya serupan tapi sadar. Tapi saya lawan gitu. Itu mukanya kayak laki-laki tapi kayak berlumpur gitu. Tapi nggak terlihat, katanya nggak bisa lihat. Nggak terlihat, cuma ngerasakan ya. Laki-laki, badannya kayak berlumpur. Iya gitu. Itu namanya swimman. Itu betul. Nah seperti itu. Ini nyerang ini. Swim is my world. Terus dengan ini. Betul. Itu yang saya, makanya saya kalau ini ilmu dari Allah, saya selalu berdoa dari tahun 2010. Apabila ini ya Allah ilmu dari Allah, saya terima dengan ikhlas. Tapi tolong beri petunjuk untuk mempergunakannya. Tapi kalau tidak tolong hilangkan. Mohon doa dari Pak Ustadz. Mau juga ya. Iya, aduh.
Oke, sip, Ya sudah mohon cukup. Pak kiranya Riza. saya mohon doa dari bantuan doa dari Pak Ustadz berkenan untuk mendoa kami karena saya juga tidak takutnya ini bukan ilmu dari Allah. Oke. Mohon penjelasan Ini Pak Ustadz. ketakutan karena dari dulu tampaknya sudah sangat menjaga dari hal-hal kemusyrikan karena tahu dosanya dan sebagainya, betul ya? Ini secara runtut diceritakan tapi tanpa kemauan pun tampaknya seperti diberikan kemampuan, betul ya Pak Riza ya? Tapi Pak Riza itu juga betul ya, nggak mau tapi bisa wae gitu ya, ya gitu. Ya seperti itu. Takutnya musyrik. Oke. Itu yang Sebetulnya yang dilakukan dan disampaikan pada orang-orang sudah sesuai dengan yang kita sampaikan juga ya Ustaz ya. Iya, bisa. Membaca Al-Quran jangan dengan tujuan tertentu tapi hanya karena Allah. Iya. Baca dengan artinya dipelajari Iya. gitu. Jangan asal-asal minum air putih hasil jampi-jampi. kan di HP ada terjemahannya. Ya itu. Bacalah di HP jangan Betul. wayang terus 2 Betul. jam. Jadi HP bukan sembarang Iya, HP-nya. iya. Quran juga Kan isinya. ada indeksnya. Betul. Tapi pas centeng ada WA, baca WA heula. Nggak Quran deh gitu. Ya, entong. Jadi memang bisa aja memang itu dilakukan, tetapi yang tidak kita ketahui itu adalah di dalam tubuh Riza. Pak Rizal itu bisa Riza. aja, Pak Riza ya, itu bisa aja sudah ada sejak dulu. Cuma nggak terketahui aja. Takutnya musyrik. Ya. Nggak mau ya kalau musyrik ya. Ya, ya mudah-mudahan di sini bisa kejawab karena biasanya kalau memang salah satu hal yang bisa kita ketahui adalah pergerakan tangan itu yang tidak bisa kita kendalikan, insya Allah pasti dari jin, itu aja. Walaupun tulisannya Allah. Iya, kan nggak pernah tahu karena dia akan ngaku-ngaku bisa. Ya, Pak saya Rizal takutnya sebenarnya udah paham. Makanya kemarin begini, Pak Ustadz, saya waktu itu, ya Allah, apabila ini bukan ilmumu, tolong hilangkan. Tapi kalau ilmumu saya terima dengan ikhlas, tapi mohon petunjuk lah. Terusnya apa dalam hati, apakah kamu tidak percaya? Saya percaya, tapi saya harus meyakinkan. Itu sesuai dengan suratmu, surat Al-Quran seperti itu. Ya, Saya ya, percaya, tapi ya. saya harus yakin. Tolong yakinkan. Di sini saya sholat maghrib, di sini ada Al-Quran, saya baca. Nih, kalau nggak pernah baca Quran ini. Saya baca biasa. Jadi masih saya lagi ngahancat ya apa? Ngahancat. Masih baca Quran terus gitu. Jadi dari ini hari ini bahasa pas bagian Indonesia ini ya apa? gitu. Oh iya. Ngahancatnya naon bahasa Susah Indonesia ya, nanti? ngahancat. Jadi terus membaca. Ngelanjutin. Saya baca, ngelanjutin ya Pak. Lanjutin Pak terus. Ya, Akhirnya saya Ya. masa saya takutnya apakah jin bisa nunjukin berani ke Al-Quran gitu nggak Lo mungkin. berani banyak. Oh, gitu ya. Loh, Saya jin nggak itu- takut saya itu. Jin itu banyak. Ada yang dulu di sini bilang, kenapa kamu masuk di sini? Saya masuk karena saya dipanggil dengan bacaan salah satu surat dia nyebutin. Karena sering dia membaca, ya saya tahu kalau oh ini niatnya bukan karena Allah, jadi jinnya masuk. Dan itu nggak mau keluar jinnya, karena masih dibaca-bacain. Oke. Jadi ya, Takutnya gitu musyrik aja. ya Nah, ketakutan untuk berbuat musik bagus iya sekali sih, Ustaz. alhamdulillah Jadi itu ada batu itu beduk kemarin tauhid. kalau Ya. ini lagi diserang Pak Ustadz sekarang. Berasa. Ya berasa sekarang. Saya jatuh sekarang kalau Pak Ustadz ngedoa kayaknya jatuh nih. Aduh, badannya gede deh. Soalnya ini berat di sini. Sok ada atuh. yang- Nggak apa-apa, itu sebenarnya itu kerajaan jin aja yang nyerang, Ya. jadi bukan orang. Itu orang kesal tuh kayaknya. Kalau saya udah apa? Aduh ini kok orang gini-gini langsung. Bukan, insya Allah bukan orang yang nyerang. Oh iya bukan. Tong suzon oge. Iya, karena kalau kita memikirkan orang itu nanti jin itu malah tambah lebih masuk. Karena kita sudah suuzon. Kalau di sini kan saya hafal, oh ini bukan orang. Ya. Jadi jin yang nyerang, kelompok-kelompok kecil jin nyerang. Oke. Karena memang kayaknya dia terpancing dengan ilmunya Pak Mas Riza. Riza. Tapi Pak Riza nggak tahu loh ya. Ini dalam konteks Pak Riza tidak tahu. Iya tuh. Karena masih pertanyaan ini apa sih? Ini apa? Jadi masih itu. Nggak apa-apa ya. Iya. Saya bantu doa Pak Riza. Cak ditemenin Cak. Aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Pak Riza, ya Allah. Beliau memohon kepadamu ya Allah agar yang dirasakan selama ini seperti tangan bergerak sendiri, seperti banyak dirasakan ada yang menyerang. Ya Allah, itu dimohonkan kepadamu ya Allah agar seluruh apa yang dirasakan Pak Reza, pergerakan tangannya, dimohonkan agar engkau hilangkan ya Allah. Karena bagaimanapun juga Pak Reza mencoba menjaga tauhidnya ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Pak Reza banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Pak Reza yang sejak kecil dia sebenarnya ada di dalam tubuhnya. Tetapi Pak Riza tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Pak Riza tersebut musyrik, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Pak Riza ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Pak Riza ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Riza ya Allah, yang sudah menyatu dengan otaknya Pak Riza, yang sudah menyatu dengan jantung dan hatinya Pak Riza, yang sudah menyatu dengan daging, otot, tulang dan darahnya Pak Riza ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Pak Riza ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Pak Riza ya Allah. Ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Riza, aku mohon kepadamu, keluarkanlah ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Pak Riza banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Pak Reza ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau ampuni keinginan dan kemarahan kerajaan jin yang menyerang Pak Reza dan ingin menyusup ke dalam tubuhnya Pak Reza ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk menyusup ke dalam tubuhnya Pak Reza dan yang masuk ke otaknya Pak Reza ya Allah. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Ya Allah, engkaulah yang berkuasa terhadap seluruh makhluk ciptaanmu ya Allah. Di dalam tubuhnya Pak Reza banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua Pak Reza. Keluarkanlah ya Allah. Keluarkanlah dari tubuh Pak Reza ya Allah. Keluarkanlah dari tubuh Pak Reza ya Allah. Karena Pak Reza menginginkan ketauhidan yang nyata ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim.
Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Pak Reza banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Pak Reza, ya Allah. Keluarkanlah ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya Pak Reza, ya Allah. Ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ilmu-ilmu yang tidak diajarkan dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya Pak Reza, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ingin menguasai Pak Reza, ya Allah. Kun fayakun. Alhamdulillah. Kenapa Pak Riza? Kenapa perutnya? Berat di sini Pak Ustadz. Berat. Udah buci truk itu berat. Punten maaf. Heureui. Bercanda. Enggak apa-apa. Bercanda. Peace. Gak apa-apa. Ini proses Diamnya di keluar. Ya. Di sini diamnya, ini kayaknya semacam binatang semua ini kayaknya. Rasanya. Iya. Sekarang tadi- baru nyadar, nggak taunya Pak Riza itu pawang binatang ya. Nggak apa-apa. Ini pengetahuan yang harus disadari. Bagaimanapun juga seseorang yang mencoba menjaga kemurnian akidah bisa seperti ini bukan berarti ini kesalahan Pak Riza, tetapi ilmu dari orang tua yang masuk sejak dulu. Oh, Iya. Jadi Pak Riza nggak sadar. Tapi ini tadi tampak penuh kesadaran. Tadi Bapak gitu-gitu apa yang dirasa emang Pak? ya berat, inginnya keluar aja. Itu apa? Saya juga berdoa dalam hati, pada saat berdoa saya juga, ya Allah keluarkan ini, memang kalau ini bukan ilmu saya, bukan ilmu Allah. Saya ikhlas ya Allah. Tadi Bapak gitu-gitu apa Sebenarnya Pak? saya sadar, emang nggak bisa banget, tapi saya sadar tahu bahwa saat ini Tadi- saya bisa senyum dengan Kang Irfan. Iya lagi gini-gini ngeliat saya gini. Saya Itu dulu. Gitu. Karena saya ingin mengeluarkan ini, Iya. jadi saya, ya Allah gimana ini kok nggak mau Iya, keluar kan ya. Ustaz. Terus kenapa tadi saya dicengkeram tangannya? Yang siarannya kan biasa lihat siraman kopo. Masih. Saya lihat Kang Irfan itu suka penakut. Boran. Saya udah dari rumah mau ngenakut-nakutin aja. Misalnya, padahal nggak apa-apa, cuma di gini. Gitu. Insya Allah nggak apa-apa, ini memang proses keluar aja. Dan karena biasanya memang kalau imannya kuat, biasanya nggak ikut kesurupan, tapi ngerti ini gerak itu Seperti ngerti. tadi. Ya mirip seperti tadi. Terus nggak tadi apa-apa. perutnya kenapa katanya? Ini ada sesuatu, kayak ada sesuatu. Iya nggak apa-apa. Binatang. Ya saya suruh, dalam hati saya ini kalau memang nggak tahu siapa, pokoknya saya suruh keluar aja misalnya gitu. Kurang keras benar.